Selamat malam pemirsa, informasi terkait pengeroyokan pelaku tabrak lari di Purwakarta dan penjamretan ponsel di Jakarta menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime hari ini. Selain itu kami juga akan hadirkan informasi terkait hasil survei tentang polemik ijazah palsu Joko Widodo. Saya Gede Satria, inilah iNews Prime selengkapnya untuk Anda. Kami awali iNews Prime hari ini dari Jawa Barat. Pemirsa, kegiatan retret pelajar di Sukabumi dibubarkan warga. Warga diduga salah paham dan mengira rumah yang digunakan untuk kegiatan retret dirubah menjadi rumah ibadah. Viral di media sosial, puluhan orang di Sukabumi, Jawa Barat melakukan pembubaran dan pengrusakan sebuah rumah yang diduga digunakan sebagai tempat ibadah. Selain memecahkan kaca dan merusak properti dalam ruangan, juga terdengar makian yang terlontar. Pasca kejadian, polisi, Porkopimda, FKUB dan MUI Kabupaten Sukabumi langsung melakukan pertemuan untuk mengklarifikasi. Polisi menegaskan jika bangunan tersebut bukan tempat ibadah, melainkan rumah singgah atau villa milik warga. Sementara kegiatan di rumah singgah tersebut dilakukan oleh warga di luar kota berupa retret atau pembinaan yang pesertanya anak-anak serta beberapa orang dewasa. Hal inilah yang memunculkan kesalahpahaman. Jadi bangunan yang ada ya dijadikan rumah singgah, kemudian saat kejadian itu ditemukan oleh warga sedang menggunakan tempat ibadah. Nah, inilah mispersepsi yang muncul, ya, sehingga dari mispersepsi itu terjadi kesalahpahaman dan terjadi sedikit insiden. Pihak kepolisian sudah memeriksa 9 saksi dan kasusnya ditangani Kepolisian Resort Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat melalui media sosialnya membagikan momen dirinya bersama korban perusakan rumah di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam video tersebut, KDM menjelaskan telah memberi bantuan kepada korban serta menegaskan proses hukum tetap berjalan. Korban dari perusakan rumah, ya, bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Nina. Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan, Iya, Pak. hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan kerusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Usai diotopsi di Rumah Sakit Bali, Mandara, dan Pasar Bali, jenazah Juliana Marins malam ini akan diterbangkan ke negara asalnya, Brasil. Semua persiapan pemulangan telah rampung, peti jenazah dinyatakan memenuhi syarat untuk terbang ke Brasil. Duka mendalam menyelimuti proses pemulangan jenazah Juliana Marins, pendaki asal Brazil yang menjadi korban kecelakaan tragis di kawasan Gunung Rinjani, Lombok. Setelah melalui upaya evakuasi yang penuh tantangan, jenazah Juliana selesai diotopsi di Rumah Sakit Bali, Mandara, dan Pasar Bali. Jenazah Juliana akan diterbangkan dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan Pasar Bali malam ini menuju ke kampung halamannya di Brazil. Semua persiapan pemulangan telah rampung. Peti jenazah dinyatakan memenuhi syarat untuk penerbangan ke Brazil. Hari ini sebenarnya kami di Rumah Sakit Bali Mandara menyerahkan jenazah ke antar bangsa, ya, start pukul 10 ya, dan jenazah berangkat di pukul 12 ke Mandara. Dari otopsi itu tanggal hari Kamis sampai hari ini. 26. Kalau proses pengurusan kepulangannya ada kendala nggak, Bu? Sepertinya lancar, Pak, ya. Tapi itu memang antar bangsa yang ngurus.
Jadi kita menyerahkan jenazah ke antar bangsa. Sebelumnya, Juliana Marins tewas terjatuh ke jurang Gunung Rinjani dengan kedalaman 600 meter pada Sabtu 21 Juni lalu. Juliana mengalami luka memar, luka gores, dan patah tulang yang memicu pendarahan hebat. Hasil otopsi menunjukkan Juliana tewas 20 menit setelah terjatuh. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala Basarnas Marsikal Madya Muhammad Syafi'i mengevaluasi standar operasional pendakian Gunung Rinjani. Menurut Raja Juli perlu persiapan khusus untuk menaiki sebuah gunung. And the view is amazing. Yeah, you can totally... Hal tersebut disampaikan Menteri Kehutanan usai tewasnya seorang pendaki Gunung Rinjani asal Brasil. Raja Juli Antoni mengingatkan naik gunung berbeda dari sekedar wisata ke mall atau healing. Perlu persiapan fisik yang matang dan perlengkapan yang memadai. Dengan tegas ia mengingatkan anak muda jangan ikut tren naik gunung tanpa persiapan yang matang. Total prosedur pengamanan ya, SOP ya, secara umum kan kita kita evaluasi ya. Ada yang mengatakan signboard masih perlu disimpan di beberapa tempat, mesti ada posko-posko yang lebih dekat satu sama lain, termasuk ide ada RFID atau tadi istilahnya ELT ya, yang dipasangkan di gelang sehingga secara cepat apabila ada kondisi kedaruratan bisa terantisipasi dengan lebih baik. Naik gunung itu nggak sama dengan ke mall. Ya. Jadi kapan mau healing kita bisa ke mall gitu ya. Ke gunung agak lain, situasinya spesifik ya. Perlu ada edukasi, persiapan yang lebih baik ya. Oleh karena itu bagian dari evaluasi kita nanti. Mungkin ya kita akan sertifikasi guide ya, akan kita masifkan kembali. Kemudian juga mungkin ada perankingan terhadap kebahayaan ya, ke potensi kedaruratan sebuah gunung ya. Dari informasi lain pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mengaku perintah impor gula datang dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo demi meredam gejolak harga pangan. Hal itu diungkapkan Tom Lembong saat dihadirkan sebagai saksi mahkota kasus dugaan korupsi impor gula dengan terdakwa mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Charles Sitorus. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi impor gula dengan terdakwa mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI Charles Sitorus sore tadi kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam sidang tersebut, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dihadirkan sebagai saksi mahkota. Tom Lembong awalnya mengaku hanya melanjutkan kebijakan Mendak periode 2014-2015 Rahmat Gobel terkait penugasan impor gula ke PT PPI. Tom mengatakan perpanjangan penugasan ke PT PPI itu dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gula. Namun Tom Lembong akhirnya menceritakan jika Presiden saat itu, yakni Joko Widodo, pernah memerintahkan impor gula. Perintah tersebut disampaikan langsung Jokowi saat bertemu Tom Lembong di sidang kabinet. Saudara langsung mendapat perintah dari Presiden? Iya. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Dalam sidang kabinet. Sidang kabinet. Langsung dalam pertemuan saya dengan Presiden secara bilateral di istana biasanya, berkaitan juga di Istana Bogor, dan juga melalui atasan langsung saya yaitu Menko Perekonomian. Presiden itu di Menko ya. Inti dari perintah tersebut yang bisa saudara pahami apa? Kami harus mengambil semua tindakan yang tentunya sesuai peraturan dan kewenangan yang berlaku yang dapat diambil untuk meredam gejolak harga pangan, karena dalam kata-kata Bapak Presiden, gejolak harga pangan ini meresahkan. Pemirsa, mulai dikaitkan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan siap memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, Bobi juga mengatakan siap memberikan keterangan terkait dugaan adanya bancakan hasil korupsi proyek pembangunan jalan ke jajaran Pemprov Sumatera Utara. Mantan Wali Kota Medan itu juga menyatakan akan kooperatif apabila KPK meminta semua data yang diperlukan.
6 orang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Kamis malam. Salah satunya adalah Kepala Dinas PUPR Topan Obaja Putra Ginting, yang juga disebut sebagai orang terdekat Bobi. Gimana Bang? Ada komentar Bang? Namanya proses hukum kita bersedia saja ya Pak. Itu bersedia saja. Apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang. Kita, saya rasa semua di sini di Pemprov, kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, ada aliran uangnya, ya wajib memberikan keterangan. Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara nonaktif Topan Ginting sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. The Golden Boys Medan Topan Ginting alias TOP, Top, baru 4 bulan pindah tugas ke Pemprov Sumut dari Pemko Medan. Ia pun langsung menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Pemprov Sumut pada 24 Februari 2025 setelah dilantik oleh Gubernur Sumut Bobi Afif Nasution. Sementara itu ada juga pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumatera Utara yang turut ditangkap KPK. Rasuli Effendi Siregar bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen di mana dia ditugaskan Topan Ginting untuk mengatur lelang proyek dan memenangkan PT Dahlilhan Natolu Group. Selama abang menjabat tuntas sampai. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan ulang pemeriksaan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. KPK menyebut masih membutuhkan keterangan Kofifa terkait dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana hibah di Provinsi Jawa Timur. Kami sedang koordinasikan untuk jadwalnya sehingga nanti dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kepada yang bersangkutan. Tentu kami berharap jadwalnya bisa klop ya, sehingga kita bisa meminta informasi dan keterangan dari saksi dimaksud, karena tentu informasi dan keterangan dari setiap saksi sangat dibutuhkan khususnya dalam perkara ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana hibah di Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa juga menyatakan siap diperiksa KPK terkait kasus dana hibah APBD Jawa Timur. Ia akan mengikuti jadwal pemeriksaan sesuai prosedur. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa angkat bicara terkait kasus korupsi dana hibah dari APBD Jawa Timur. Hovifah menunggu jadwal pemeriksaan dari KPK. Ia juga akan kooperatif dan mengikuti pemeriksaan sesuai prosedur. Kita menunggu sesuai prosedur aja, ya. Jadi kita mengikuti prosedur. Ya. Saya nanti malam kan pembukaan Porprov di Malang, kan olahraga provinsi. Tapi kita mendahului dengan mengajak 100 anak yatim. Sebelumnya KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur. 17 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan 4 tersangka lainnya merupakan pemberi suap. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Lembaga survei Median merilis hasil survei terbaru tentang polemik ijazah palsu Joko Widodo. Hampir separuh responden meragukan ijazah Jokowi. Personel Satlantas Polrestabes Medan Aibtu Rudi Hartono dikenakan sanksi karena terbukti melakukan pungli dengan meminta uang sebesar Rp100.000 kepada pengendara motor wanita sebagai uang damai pelanggaran. Oknum polisi ini melakukan penindakan hukum secara tidak profesional terhadap pelanggar lalu lintas. Uang hasil pungli terhadap pengendara yang digunakan oleh Aibtu Rudi untuk membeli minuman ringan hingga sarapan. Aksi pungutan liar yang dilakukan oleh Aibtu Rudi terjadi pada Rabu 25 Juni 2025 di kawasan Jalan Palang Merah, Kecamatan Medan, Kota Medan.
Saat itu Aibtu Rudi melakukan penindakan terhadap pengendara motor wanita yang melakukan pelanggaran melawan arus. Selanjutnya, pengendara motor tersebut memohon kepada Aibtu Rudi untuk tidak dilakukan penilangan. Dan uang yang diambil sebesar Rp100.000. Setelah kita tanyai, Aibtu RH, uang tersebut sudah digunakan untuk membeli minuman buat sarapan. Sanksinya tadi sudah kita kemarin ya langsung kita lakukan tindakan disiplin berupa tindakan fisik, kemudian sudah kita patsus dan mungkin akan dilakukan emosi. Aibtu Rudi pun meminta maaf kepada seluruh warga Kota Medan dan juga institusi Polri dikarenakan dirinya mengakui telah menyalahgunakan wewenangnya. Saya mohon maaf sebesarnya terkhusus kepada institusi Polri. Karena saya sudah menyalahgunakan wewenang saya yang seharusnya kemarin pelanggar, seharusnya saya tindak karena melawan arus. Nah, kami juga manusia biasa tidak luput dari kesilapan dan kekurangan sesuai dengan arahan tadi Bapak Kasih Propam. Kini Aibtu Rudi Hartomo telah dilakukan penahanan di sel tahanan Patsus Polrestabes Medan selama 30 hari dan akan dikenakan sanksi demosi tugas keluar daerah. Pemirsa, viral video petugas Dinas Perhubungan Jakarta diduga melakukan pungutan liar kepada supir bajai di kawasan Senen, Jakarta. Terkait hal tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta petugas Dishub untuk diperiksa. Bajai tiap hari setor sama Dishub, Samsung bungkus. Viral di media sosial, petugas Dinas Perhubungan diduga melakukan pungutan liar kepada sopir bajai di Jalan Salemba Raya Senen, Jakarta Pusat. Di jalan itu kan Dishub, pakai mobil, pakai seragam, masih aja malah masuk. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun buka suara dan mengaku telah menghubungi Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Safrin Liputo, guna mengetahui kronologis pasti peristiwa itu. Meski si sopir bajai telah membuat video klarifikasi, namun Pramono tetap meminta petugas Dishub yang ada di dalam video viral tersebut diperiksa secara menyeluruh. Dan kemudian Kepala Dinas memberikan video pengakuan dari orang di Senen yang merasa dipalak, ternyata orang tersebut membuat testimoni bahwa itu tidak seperti yang beredar itu. Dan tapi saya tetap meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk memeriksa petugas di Dishubnya. Tapi si orangnya akhirnya membuat pengakuan bahwa tidak ada pemalakan. Tapi saya tetap minta untuk diperiksa. Usai 2 kali dipanggil oleh Dinas Perhubungan ke kantor Kecamatan Senen, si sopir bajai justru memberi pengakuan yang berbanding terbalik dengan narasi dalam videonya yang sempat viral. Si sopir bajai mengaku hanya dimintai tolong oleh petugas Dishub untuk membelikan rokok. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali mengingatkan para menteri Kabinet Merah Putih untuk bekerja cepat demi kepentingan rakyat. Prabowo pun mengancam akan meninggalkan menterinya yang bekerja lamban. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada jajarannya yang telah bekerja cepat merealisasikan program pemerintah. Namun Presiden mengancam mereka yang tidak mampu mengikuti ritme kerja akan ditinggalkan di pinggir jalan. Hal ini disampaikan Prabowo saat meresmikan peletakan batu pertama pembangunan proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi di Karawang, Jawa Barat. Kita mau bergerak cepat, rakyat menuntut, mengharapkan kemajuan cepat. Saya terima kasih tim saya, kabinet saya, semuanya kerja dengan baik, kerja dengan cepat. Yang tidak bisa ikut cepat, kita tinggalkan di pinggir jalan saja. Bukan sekali ini Prabowo memperingatkan para menteri dan jajarannya untuk bekerja dengan benar dan jujur.
Pada peringatan Hari Lahir Pancasila 2 Juni lalu, ia juga mengingatkan pejabat yang tak mampu melaksanakan tugas untuk mundur saja. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang-undang dasar, akan kita tindak. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur. Peringatan ini sempat diduga menjadi sinyal Prabowo untuk merombak kabinetnya. Namun saat dikonfirmasi pada 12 Juni lalu, Prabowo menyebut tidak berencana merombak jajaran menteri. Saya sekarang sampai saat ini, saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Terus terang aja, bahwa di sana sini ada kritik itu baik dan itu biasa. Dalam pemerintahan, dalam demokrasi, kritik biasa, dan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi saya sebagai pengguna, saya user, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengapresiasi kinerja menterinya yang berhasil melakukan sejumlah pencapaian, salah satunya terkait penghematan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, lembaga survei Median merilis hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto. Hasilnya, mayoritas responden puas atas kinerja Presiden Prabowo. Lembaga survei Median merilis hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Para responden diberi pertanyaan, seberapa puas Anda dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran saat ini? Hasilnya 65,2% publik menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara 31% publik menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. 12,6% menyatakan puas karena banyak korupsi terungkap. Masifnya pengungkapan kasus-kasus korupsi pada akhir-akhir ini memberi sentimen positif terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Survei ini digelar pada 12 hingga 18 Juni 2025. Ada 907 responden dari 38 provinsi yang dilibatkan dalam survei ini. Metode survei dilakukan dengan kuesioner berbasis Google Form yang disebar ke para responden. Hasil survei ini dimaksudkan untuk menggali persepsi pengguna medsos di Indonesia. Pemirsa, Komisi 1 DPR menyoroti kosongnya posisi duta besar di 12 kedubes Republik Indonesia. DPR meminta Menteri Luar Negeri Sugiono untuk segera mengisi kekosongan tersebut agar tidak menghambat diplomasi Indonesia di kancah internasional. Kosongnya posisi duta besar di 12 kedubes RI menjadi pembahasan utama dalam rapat kerja antara Menteri Luar Negeri Sugiono dan Komisi 1 DPR RI. Kosongnya posisi duta besar terjadi sejak 2023. Rata-rata para dubes ditunjuk menjadi wakil menteri pada Kabinet Merah Putih dan belum diganti hingga kini. Anggota Komisi 1 DPR, Frederick Kalalembang, meminta Menteri Sugiono segera mengisi kekosongan duta besar agar Indonesia memiliki perwakilan di negara lain. Kosong yang ada kedubesnya saja tidak bekerja dengan maksimal. Banyak contoh, sehingga saya berharap bahwa Bapak Menteri nantinya tidak terlalu dipusingkan dengan hal-hal yang ada di negara yang bersangkutan. Saya menyoroti masalah duta besar, kenapa? Karena saya anggap bahwa duta besar ini adalah sebagai perwakilan atau presiden kecil daripada negara kita. Menanggapi permintaan DPR, Menteri Luar Negeri Sugiono mengakui ada kesalahan. Menurutnya tidak mudah mencari dubes yang sesuai kompetisi. Besar. Saya kira terima kasih tadi atas masukan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Memang
tadi yang seperti Pak Fredrik juga sampaikan, dalam rangka mencari duta besar ini tidak mudah. Ya. Semuanya harus kita hitung dan kita perhatikan, ada kompetensi. Memang tidak mudah mencari duta-duta besar sekelas Pak Hafaz dan Pak Tata. Jadi perlu waktu, oleh karena itu ya alhamdulillah semua prosesnya udah bisa kami selesaikan di Kementerian Luar Negeri. Posisi Dubes RI dinilai sangat penting. Selain menjadi perwakilan RI di negara lain, peran kedutaan besar juga dapat menjamin keselamatan para WNI. Kosongnya posisi kedutaan besar akan menghambat proses diplomasi Indonesia di kancah internasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Komisi 1 DPR menyoroti kosongnya posisi duta besar di 12 kedubes Republik Indonesia. DPR meminta Menteri Luar Negeri Sugiono untuk segera mengisi kekosongan tersebut agar tidak menghambat diplomasi Indonesia di kancah internasional. Ya, dari 12 KBRI yang mengalami kosongan, diantaranya adalah Amerika Serikat yang kosong sejak tahun 2023 dikarenakan duta besarnya ditunjuk sebagai wamen BUMN. Kemudian di PBB New York juga kosong sejak tahun 2024 untuk bertugas sebagai Menlu. Kemudian di PBB Jenewa juga mengalami kosongan mulai tahun 2024. Dubesnya ditugaskan sebagai wamen PPN dan Bappenas. Kemudian di Jerman, kedutaan besar Indonesia di sana juga kosong sejak 2024. Dubes di sana berubah menjadi Wamenlu. Sementara itu di Meksiko terjadi kekosongan baru tahun ini, pemirsa, karena tugasnya berakhir. Sementara di Afghanistan sudah kosong sejak 2021 lalu karena Republik Indonesia tidak mengakui Taliban. Selanjutnya di Azerbaijan kekosongan terjadi sejak tahun 2024. Duta besarnya berakhir tugas di sana. Kemudian di Korea Utara juga kosong sejak tahun 2021 karena ditarik sejak COVID-19 terjadi. Iya, selanjutnya di Libya terjadi kekosongan sejak tahun 2017 karena alasan situasi politik yang tidak stabil. Sementara itu di Madagaskar, ini yang paling lama, kedutaan Indonesia kosong di sana sejak 1977 karena hanya sebagai kuasa usaha. Kemudian di Myanmar, kekosongan duta besar terjadi pada tahun 2023 karena Republik Indonesia tidak mengakui junta militer. Sementara itu di Polandia, kekosongan pada tahun ini karena duta besarnya wafat. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Lembaga survei Median merilis hasil survei tentang polemik ijazah palsu Joko Widodo. Hasilnya 55,5% responden percaya ijazah Jokowi asli dan hampir separuh meragukan ijazah Jokowi. Lembaga survei Median merilis hasil survei terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hasilnya, 55,5% masyarakat yakin ijazah yang dimiliki oleh Jokowi adalah asli. Survei ini digelar pada 12 hingga 18 Juni 2025 yang lalu, di mana ada 907 responden dari 38 provinsi yang terlibat. Metode survei dilakukan dengan menyebar kuesioner berbasis Google Form. Para responden diberi pertanyaan, akhir-akhir ini banyak berita tentang keaslian ijazah Joko Widodo. Menurut Anda, apakah ijazah Jokowi asli atau palsu? Hasilnya, kuesioner yaitu 14,4% menganggap ijazah Jokowi palsu, sementara 55,5% menilai ijazah Jokowi asli. Selain itu, ada 30,1% responden yang tidak menjawab atau tidak tahu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah jembatan di Lahat, Sumatera Selatan yang berusia hampir 40 tahun ambruk, 4 truk terperosok. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.
Pemirsa, sebuah jembatan yang berusia hampir 40 tahun ambruk dan menjatuhkan 4 truk. Hingga kini, truk bermuatan berat itu masih dilarang melintasi jembatan. Inilah kondisi jembatan air Lawai yang berusia hampir 40 tahun. Jembatan ini ambruk pada Minggu 29 Juni tengah malam. Saat kejadian, ada 4 truk yang sedang melintas dari arah Lahat menuju Muara Enim serta 1 truk kosong dari arah Muara Enim ke Lahat. Akibat kejadian ini, 2 pengemudi truk terluka dan dirawat di rumah sakit. Sementara arus lalu lintas dialihkan menggunakan jembatan air Lawai A dan sistem buka tutup berlaku. Untuk kendaraan truk, yang terutama truk yang bermuatan besar dan berat, dilarang dulu melintas. Karena kondisi jembatan ini juga kita tahu baru selesai perbaikan. Bersama mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman hari ini menjalani sidang perdana atas kasus kekerasan seksual terhadap anak. Selain AKBP, Fajar juga digelar sidang terhadap terdakwa Stefani Heidi Dokurehi dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Pengadilan Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur menggelar sidang perdana terhadap terdakwa AKBP Fajar Widya Dharma Lukman di ruang sidang Cakra. Sidang terhadap mantan Kapolres Ngada ini dipimpin oleh Hakim Ketua Agung Parnata dengan agenda pembacaan dakwaan. Dalam dakwaan ini, AKBP Fajar didakwa pasal pelindungan anak dan pasal pelecehan seksual terhadap anak. Sedangkan untuk terdakwa Stefani, selain pasal perlindungan anak, juga dijerat pasal tindak pidana perdagangan orang. Untuk hari ini persidangannya adalah untuk pembacaan dakwaan. Nanti dakwaan yang didakwakan untuk baik terdakwa Fajar maupun terdakwa Fani ini dakwaan berbentuk campuran. Ketua Lembaga Pelindungan Anak Nusa Tenggara Timur, Veronica Atta, mengatakan tindakan yang dilakukan mantan Kapolres Ngada ini adalah kejahatan besar. Dan harapan kami bahwa jaksa maupun hakim itu akan menerapkan pasal sesuai yang diharapkan dan sesuai unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa ya saat ini, dan juga kita berharap agar kita tetap kawal ya supaya proses ini menjadi transparan. Sidang akan dilanjutkan pekan depan untuk AKBP Fajar dengan agenda eksepsi atau tanggapan atas dakwaan. Sedangkan untuk terdakwa Stefani yang tidak mengajukan eksepsi akan ditunda hingga tanggal 21 Juli 2025 mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi. Pemirsa, program pemutihan pajak se-Jawa Barat diperpanjang hingga 30 September 2025. Ratusan wajib pajak memadati kantor Samsat Karawang, Bandung, dan Depok untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor mereka. Ratusan warga Karawang menyerbu kantor Samsat Karawang, Jawa Barat Senin pagi. Ada perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan bermotor membuat para warga berbondong-bondong memanfaatkannya. Program pemutihan pajak yang semestinya berakhir 26 Juni lalu diperpanjang hingga 30 September mendatang. Bahkan wajib pajak yang memiliki tunggakan 1 hingga 20 tahun hanya perlu membayar pajak untuk tahun berjalan saja. Kalau beberapa waktu yang lalu jasa harjanya dibayarkan full sesuai dengan lamanya kita nunggak, hari ini Dirut Jasa Harja memberikan kebijakan untuk warga pemilik kendaraan bermotor bernomor Jawa Barat. Kebijakannya adalah pembayaran iuran jasa harjanya hanya berlaku dilaksanakan 2 tahun, yaitu tahun yang lalu dan tahun ini, tahun berjalan. Kebijakan perpanjangan ini menjadi kesempatan emas bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor karena seluruh denda dan tunggakan pokok pajak dihapuskan. Sangat membantu lah buat masyarakat, terutama yang mereka yang benar-benar ada tunggakan besar gitu. Ya kalau bisa mah jangan hanya diperpanjang September, sampai akhir tahun juga nggak apa-apa gitu. Soalnya kasihan masih banyak masyarakat yang di bawah motor-motor yang nggak ke pajak apa gitu. Sebelumnya, program pemutihan pajak dilakukan guna meringankan beban masyarakat sekaligus kepatuhan administrasi kendaraan bermotor. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ratusan pemilik kendaraan bermotor pada Senin pagi memenuhi kantor Samsat Kabupaten Bandung Barat untuk membayar tunggakan pajak yang tertunda. Warga datang sejak pagi hari agar bisa cepat dilayani. Menurut penunggak pajak, sengaja membalik namakan kendaraan karena tidak harus membayar denda pajak. Mas sendiri kendaraannya mati berapa tahun, Mas? 6 tahun, Pak. 6 tahun. Terus dengan program ini gimana? Ya lumayan memudahkan, kan tinggal bayar pajak tahun ini aja. Oke. Harus ngantri aja gitu. Bapak tahu nggak kalau ini diperpanjang, Pak? Tahu. Kalau kendaraan Bapak sendiri mati berapa tahun, Pak? 2 tahun. Terus rencana dibalik nama atau gimana, Pak? BBN ya. Di Samsat Depok, Jawa Barat, antrian pemohon pengurusan pajak dan surat kendaraan masih terpantau ramai. Antrian kendaraan yang hendak cek fisik guna mengurus pajak dan surat kendaraan masih terpantau ramai. Banyak warga yang memanfaatkan program ini untuk balik nama kendaraan, mutasi wilayah, dan menghidupkan pajak yang mati. Beberapa program inilah yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, di mana balik nama bisa gratis. Mutasi wilayah mendapatkan bonus gratis pajak di tahun awal, dan pajak yang mati cukup hanya membayar pajak di tahun yang berjalan saja. Balik nama sih, cuma bukan pindah balik nama, pindah alamat doang. Pindah alamat ya? Iya, tapi masih Depok. Ya, merasa terbantu emang ya? Sangat membantu. Program pemutihan pajak di Jawa Barat sendiri akan berlangsung hingga 30 September mendatang. Dari Depok dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iyung Rizky dan Yuwono, iNews melaporkan. Beralih ke informasi dan pemirsa, baru saja bebas menjalani hukuman kasus suap dan gratifikasi. Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi Abdurrahman kembali ditangkap KPK. Penangkapan kali ini diduga untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Untuk kedua kalinya, mantan Sekretaris MA Nur Hadi Abdurrahman ditangkap KPK atas dugaan tindak pidana pencucian uang. Nur Hadi ditangkap tim penyidik KPK di Lapas Sukamiskin Bandung pada Minggu dini hari. Sebelumnya Nur Hadi pernah mendekam selama 6 tahun di Lapas Sukamiskin Bandung. Ia dipenjara terkait kasus suap dan gratifikasi. Baru saja bebas, Nur Hadi kembali harus mendekam di lapas yang sama. KPK melakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penahanan kepada saudara NHD ya di Lapas Sukamiskin. Penangkapan dan penahanan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang ya di lingkungan MA. Itu kapan? Itu pada Minggu dini hari. Tadi malam berarti ya? Kemarin, pada malam ya. Israel kembali melancarkan serangan ke sejumlah titik di kota Gaza, Palestina. Salah satu lokasi serangan yakni wilayah Zaitun, kota Gaza. Informasinya sesaat lagi. Pemirsa, Israel kembali melancarkan serangan ke sejumlah titik di kota Gaza, Palestina. Salah satu lokasi serangan yakni wilayah Zaitun di kota Gaza. Serangan udara Israel kembali menghantam wilayah Zaitun, kota Gaza pada Minggu dini hari. Selama 24 jam, militer Israel terus membombardir permukiman warga, baik dengan bom darat hingga serangan udara. Akibat serangan ini, rumah warga hancur total. Sedikitnya 2 penghuni rumah yang merupakan anak-anak tewas dan puluhan lainnya terluka. Di tengah kelaparan dan serbuan genosida Zionis, warga Gaza, Palestina diduga menerima bantuan tepung gandum dari Israel yang bercampur dengan narkoba dan pil infertilitas. Pemerintah Gaza, Palestina menuduh Israel mencampur tepung terigu dengan narkoba dan obat infertilitas. Jika benar terjadi, hal ini menjadi catatan baru kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel. Israel dilaporkan telah menyelundupkan pil narkoba oksikodon ke Gaza melalui tepung terigu yang disediakan sebagai bantuan. Komite Anti Narkoba Gaza mendesak warga untuk berhati-hati dan memeriksa makanan yang berasal dari bantuan Israel dan Amerika Serikat. Diketahui,
GHF atau Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung Israel dan Amerika Serikat memulai operasi distribusi makanan di Gaza pada 26 Mei lalu. Ribuan pelayat berkumpul di pemakaman BHST Zahra di Teheran untuk memberikan penghormatan kepada Komandan Senior Pasukan Dirgantara Korps Garda Revolusi Islam Iran yang tewas dalam serangan Israel. Warga Teheran, Iran menghadiri pemakaman Komandan IRGC Amir Ali Haji Sadeh dan Mahmud Bagheri sebagai penghormatan terakhir. Prosesi pemakaman berlangsung usai sempat terjadi peningkatan ketegangan antara Iran dan Israel. Serangan meningkat setelah Israel meluncurkan serangan Rising Lion 13 Juni yang menargetkan infrastruktur nuklir dan militer Iran. Iran menanggapi dengan serangan rudal True Promise 3 yang dilaporkan menyerang target di Tel Aviv dan menimbulkan sejumlah korban. Kementerian Kesehatan Iran melaporkan lebih dari 610 kematian dan lebih dari 4.700 cedera akibat perang Iran-Israel. 71 orang tewas di penjara Evin, Iran usai diserang Israel. Sebagian gedung administrasi penjara Evin telah rusak dalam serangan itu dan mengakibatkan banyak orang tewas dan juga terluka. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan selalu informasi-informasi terbaru kami di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews juga Anda dapat saksikan di kanal YouTube @official iNews. Sesaat lagi rekan saya Reni Arumsari akan hadir dalam program iNews Malam. Saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Serangan udara Israel terhadap penjara Evin di Teheran, Iran pada pekan lalu menewaskan sedikitnya 71 orang. Data ini diungkap juru bicara peradilan Iran, Asghar Jahangir. Anggota keluarga tahanan hingga warga sekitar penjara turut menjadi korban atas serangan yang dilakukan Israel tersebut. Jahangir mengatakan sebagian gedung administrasi penjara Evin telah rusak dalam serangan tersebut dan mengakibatkan banyak orang tewas dan terluka. Tahanan yang tersisa setelah serangan juga telah dipindahkan ke penjara lain di Teheran. Selain warga lokal, penjara Evin juga menahan sejumlah warga negara asing termasuk 2 warga negara Prancis yang ditahan selama 3 tahun. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei dengan tegas menyatakan Iran tidak akan pernah menyerah kepada Amerika Serikat usai menyatakan kemenangan Iran setelah 12 hari berperang dengan Israel.